Pada beberapa tahun ini, di tengah kemacetan Jakarta, muncul sosok pengendara motor yang menggunakan jaket berwarna hijau. Mungkin hampir setiap jalan, pasti ada satu atau dua orang yang menggunakan jaket dan helm hijau tersebut. Pengendara motor yang menggunakan jaket dan helm hijau tersebut adalah para driver Gojek. Gojek berdiri pada tahun 2011 oleh seorang pemuda yang sangat kreatif. Pendiri Gojek bernama Michelangelo Maron dan Nadiem Makarim. Mereka mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama PT Gojek Indonesia. Gojek pada saat ini memiliki lebih dari 250.000 driver, resmi beroperasi di 25 kota besar di Indonesia, nilai valuasi mencapai 17 triliun rupiah, dan unduhan yang telah mencapai 33 juta kali. Gojek ini menggunakan sebuah sistem yang lebih tertata rapi. Gojek menggunakan sistem kemitraan, bukan karyawan. Pada website gojek.com, dengan menggunakan konsep kemitraan, maka waktu kerja lebih fleksibel, memberikan kebebasan untuk menentukan jam kerja sesuai dengan keinginan. Penghasilan yang didapatkan juga cukup tinggi dengan sistem komisi 80% untuk driver dan 20% untuk perusahaan. Setelah melakukan pendaftaran dan menjalankan pelatihan, maka driver dan perusahaan akan menjalankan perjanjian kemitraan. Namun, apakah dengan konsep kemitraan tersebut dapat melindungi para driver untuk mendapatkan hak-haknya? Pada kenyataannya, mungkin masih belum terjalankan. Para driver mulai berdemo untuk mendapatkan haknya sebagai seorang mitra. Beberapa media juga memberitakan terkait permasalahan ini. Untuk menambahkan wawasan mengenai realita di lapangan, maka dilakukan wawancara dengan salah satu driver Gojek. Bisa diberitahu nama, umur, dan sudah berapa lama Anda bekerja jadi Gojek? Saya Lukman, umur saya baru 23 tahun, bekerja di Mitra Gojek, alhamdulillah udah 1 tahun. Bagaimana pendapat Bapak mengenai konsep kemitraan yang digunakan oleh Gojek? Gojek menganggap kami sebagai mitra, bukan sebagai karyawan. Jadi kadang kami merasa dirugikan sebagai mitra Gojek, dan kadang pula merasa ada keganjalan sebagai mitra Gojek karena kita di sini mitra bukan sebagai karyawan. Apakah konsep tersebut menguntungkan atau merugikan Bapak? Kadang kami merasa banyak dirugikan karena kami di sini sebagai mitra, tapi kami tidak diperlakukan layaknya seorang mitra, melainkan seorang karyawan. Apa tanggapan Bapak mengenai keputusan sepihak yang dikeluarkan oleh perusahaan mengingat hubungan kerja yang digunakan adalah konsep kemitraan? Contohnya seperti suspend, pemotongan upah dan gaji, bahkan pemutusan hubungan kerja. Jadi emang kadang-kadang sih kalau misalkan kita disuspend bonus kita dipotong, kadang-kadang orderan juga kita banyak yang salah, itu emang merasa dirugikan banget gitu. Apalagi kalau misalkan kita lagi
narik lagi lagi di jalan, tiba-tiba tanpa sepengetahuan kita upah kita itu dipotong. Ya emang ya emang ngerugiin kita sebagai mitra Gojek gitu. Jadi kadang-kadang ya emang rugi gitu kita sebagai mitra. Bagaimana dengan pemutusan hubungan kerja? Jadi emang keputusan hubungan kerja juga dilakukan secara sepihak oleh pihak perusahaan. Ya harusnya kita ada kesepakatan gitu dari antara kedua belah pihak perusahaan sama kita sebagai mitra. Ya emang mitra diperlakukan kayak gini, ya harusnya kita dijadiin karyawan aja kalau misalkan harus kayak gitu perusahaan peraturannya kayak gini. Kesimpulannya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tak mencakup mengenai hubungan hukum melakukan pekerjaan berdasarkan kemitraan. Sementara dalam perjanjian kemitraan, pihak perusahaan tetap menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum. Banyak perbedaan hubungan hukum melakukan pekerjaan berdasarkan kemitraan dengan perjanjian kerja. Contohnya dari sisi tanggung jawab di antara kedua hubungan tersebut.